Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas Bukina. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang validitas dan reliabilitas. Jadi validitas dan reliabilitas ini merupakan dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, khususnya ketika teman-teman akan melakukan sebuah penelitian. Namun sebelum kita masuk ke apa itu validitas dan apa itu reliabilitas, terlebih dahulu saya ajak teman-teman untuk mengingat tentang data ya. Data itu ada dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer itu contohnya data hasil wawancara, kemudian kuesioner atau angket, kemudian ada data observasi. Nah, untuk data angket sendiri ini harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini seperti laporan keuangan, data dari BPS, dari Bank Indonesia, OJK, Sensus, Bea Cukai, dan lain-lain. Nah, untuk data ini, data yang sudah terpublikasi ini biasanya sudah memenuhi kriteria valid dan reliable. Jadi tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya lagi. Nah, validitas itu apa? Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen. Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh instrumen penelitian dapat mencerminkan isi sesuai dengan hal atau sifat yang diukur. Contohnya nih, penggaris valid digunakan untuk mengukur panjang, namun tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Nah, contohnya lagi ketika akan mengukur kepuasan pelanggan, maka kita dapat menggunakan indikator kepuasan untuk mengukur kepuasan pelanggan itu sendiri. Nah, uji validitas pada SPSS ini biasanya menggunakan korelasi bivariat Pearson, sedangkan kriteria untuk mengukur valid tidaknya item pernyataan angket menggunakan nilai R hitung dan R tabel. R tabel nanti tergantung banyak responden yang dilibatkan, biasanya minimal 30 responden dengan kriteria pengambilan keputusan. Jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka itu dikatakan valid, atau jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dia valid. Berarti kalau nanti nilai signifikansinya lebih dari 0,05 artinya pernyataan tersebut atau item tersebut tidak valid ya. Untuk menentukan R tabel, ini nanti ada tabel R yang akan saya share. Jadi cara membacanya, kita lihat level signifikansi yang kita ambil, misalnya 5%. Kemudian respondennya 30, berarti kita tinggal tarik garis saja. N-nya 30 dengan alfanya 5%, ketemu ini di sini 0,361. Cara membacanya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk reliabilitas, ini reliabilitas ya. Reliabilitas ini suatu alat ukur yang digunakan untuk melihat keajikan atau konsistensi hasil pengukuran yang diperoleh dari waktu berbeda untuk orang yang sama atau orang berbeda dengan tes yang sama. Kriteria yang digunakan untuk menentukan reliable atau tidaknya instrumen dengan menggunakan nilai Cronbach alpha. Nah, instrumen itu dikatakan reliable jika nilai Cronbach alfanya itu lebih dari 0,6, tapi ada juga yang menggunakan 0,7. Nah, kalau di kita ini kita pakai aja yang 0,6 ya. Nah, selanjutnya saya akan contohkan bagaimana cara menghitung validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Saya punya data ini, ada data hasil angket ini ya. Jadi ada dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Dengan variabel X sebanyak 9 item pernyataan dan variabel Y-nya ini sebanyak 11 pernyataan. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, terlebih dahulu data ini ditabulasi di Excel ya. Jadi teman-teman harus memasukkan data hasil angket itu di Excel, kemudian kita cari totalnya dulu untuk masing-masing responden dari variabel X dan variabel Y. Caranya adalah seperti ini, sama dengan sumin ya, SUM, kemudian kita tarik aja dari X1 sampai X9, kemudian ditutup kurung dan di enter. Nah, ini sudah ketemu totalnya. Untuk responden pertama itu dari X1 sampai X19 itu 20. Nah, untuk mencari jumlah yang bawahnya kita tinggal klik 2 kali yang bagian pojok ini. Nanti otomatis dia udah langsung
Ini ya, muncul sendiri untuk totalnya masing-masing responden. Begitu juga untuk variabel Y. Variabel Y terlebih dahulu kita ketik sama dengan SUM, sum. Kemudian kita tarik dari Y11 sampai Y111. Kemudian ditutup kurung, di enter. Setelah itu kita klik 2 kali yang bagian pojok ini sampai muncul tanda plusnya ini ya. 2 kali, nanti muncul jumlahnya. Nah, setelah itu baru kita kopikan semua ini. Kita copy data ini ke SPSS. Nah, ini untuk hasil yang sudah kita kopikan di SPSS. Nanti biasanya setelah di copy ke SPSS ini yang atas ini belum seperti ini tulisannya, belum X11, X12. Nah, caranya mengubah, kita lihat ke variable view. Kemudian di variable view nanti diganti satu persatu namanya. Nanti ini biasanya tulisannya FAR 0000 berapa gitu. Dan nanti teman-teman tinggal mengganti aja ini X11, X12, X13 dan seterusnya sampai yang Y1 total. Kemudian untuk desimalnya kita ganti 0. Kemudian valuesnya ini disesuaikan dengan skala yang digunakan pada angket. Karena di sini tadi ada 5 ya skalanya. Jadi ada sangat tidak setuju, kemudian cukup setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Nanti kita tinggal mengisikan seperti ini. Kita klik aja yang ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Value-nya kita ketikkan sesuai dengan skala yang digunakan. Kalau di sini tadi saya ngambilnya 1 itu STS, sangat tidak setuju. Kemudian nanti di add gitu ya. Kemudian 2, value-nya 2, labelnya TS, kemudian di add. Kemudian value-nya 3, labelnya CS, kemudian di add. Kemudian value-nya 4, labelnya S, di add dan seterusnya. Jadi ini tergantung ada berapa skala item yang teman-teman gunakan. Ini untuk values-nya. Kemudian untuk ukurannya, masing-masing item itu ordinal kecuali X1 total dan Y1 total. Jadi untuk X1 total nanti scale, Y1 totalnya juga scale. Selain itu kita pakai ordinal. Nah, baru kita akan analisis. Yang pertama kita harus mencari validitasnya dulu. Validitasnya gimana caranya? Jadi ini analyze, kemudian correlate, bivariate. Kita pilih dulu variabel X ya, jadi X1 sampai X1 total dulu biar nggak kebanyakan nanti bacanya. Di X1 sampai ini di shift, kemudian dipilih X1 total. Kita masukkan ke box variabel, jangan lupa ini dicentang yang person, kemudian oke. Nah, ini sudah keluar untuk outputnya. Nah, kita lihat tadi syaratnya kalau valid itu signifikansinya itu kurang dari 0,05. Sekarang kita lihat di bagian X1 total yang signifikansinya lebih dari 0,05, berarti itu enggak kita pakai untuk uji reliabilitas. Kita lihat yang X11 ini ternyata valid, ini juga valid, 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 valid. Kemudian valid. Nah, ini ternyata ada X berapa ini? X18 ini tidak valid ya, karena dia nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Berarti nanti kita nggak ikutkan di uji reliabilitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji reliabilitasnya dulu ya. Caranya analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, tadi kan yang nggak valid itu adalah X18. Berarti ini kita klik X1 sampai X19 kecuali X18. Jadi X18 nya nggak diikutkan, X1 totalnya juga nggak diikutkan. Langsung kita arahkan ke box items ini. Kemudian kita lihat statistiknya dulu. Statistiknya ini udah ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini sudah keluar untuk output dari reliability statistiknya. Kita lihat nilai Cronpa alfanya ini 0,745. Nah, untuk interpretasinya akan saya jelaskan berikutnya.
Nah, berdasarkan dari perhitungan menggunakan aplikasi SPSS tadi, dapat kita rangkum untuk hasil validitas dan reliabilitas untuk variabel X dulu ya. Jadi saya ambil nilai signifikansinya yang total. Jadi ini untuk item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setelah kita bandingkan dengan alfa 0,05, ternyata untuk item 1 itu valid karena nilainya lebih kecil. Begitu juga untuk item yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang item 8 ini 0,247, dia lebih besar dari 0,05 sehingga dia tidak valid. Kemudian item nomor 9 ini valid karena nilainya kurang dari 0,05. Nah, setelah tadi kita menghitung validitas dan ketemu ada satu item yang tidak valid, kemudian kita hitung reliabilitasnya, menghasilkan nilai Cronbach alfanya itu sebesar 0,745, dimana ini artinya lebih besar dari 0,6, sehingga item 1 sampai 9 kecuali item pernyataan yang ke-8 itu kategorinya reliable ya, karena nilai Cronbach alfanya itu lebih besar dari 0,6. Kemudian berikutnya untuk yang variabel Y ternyata dari 11 item ada 2 item yang tidak valid, yaitu item yang nomor 1 dan item yang nomor 5 karena nilainya lebih besar dari 0,05. Kemudian setelah dihitung nilai dari reliabilitasnya dengan tidak memasukkan item nomor 1 dan 5, ketemu nilai Cronbach alfanya itu sebesar 0,681, di mana nilai ini lebih besar dari 0,6, sehingga item dari variabel Y nomor 1 sampai 11 kecuali nomor 1 dan 5 itu reliable ya. Jadi ini ajak, bisa digunakan untuk disebarkan angketnya dengan menggunakan nomor kecuali nomor 1 dan 5. Itu tadi untuk penghitungan validitas dan reliabilitas. Berikut juga dengan kesimpulannya. Nanti teman-teman setelah menghitung validitas dan reliabilitas, angket yang teman-teman gunakan untuk penelitian itu bukan lagi menggunakan angket yang sama dengan sebelumnya. Artinya apa? Teman-teman sudah harus menghapus item yang tidak valid. Jadi untuk yang variabel X tadi kan ada item nomor berapa ya tadi? Nomor 8 itu harus dihapus. Kemudian yang untuk variabel Y yang harus dihapus adalah item nomor 1 dan nomor 5. Baru nanti setelah item-item tersebut yang tidak valid dihapus, baru bisa disebarkan untuk responden penelitian teman-teman. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.